Oke, Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat. Di sini kita akan menjelaskan tugas organisasi dan arsitektur komputer dengan saya Muhammad Harisanto Saya Muhammad Randi Saputra dan dan satu lagi Katon Pambudi. Nah, boleh langsung dijelasin aja kali ya. ya, Oke, di sini saya akan memulai presentasi terlebih dahulu. Yang pertama, sistem bilangan 2S komplement, definisi dan langkah-langkah. 2S komplement adalah metode untuk merepresentasikan bilangan negatif dalam sistem biner. Langkah-langkah konversi nilai negatif ke biner. Yang pertama, ubah nilai mutlak ke biner, inversi bit, dan tambah satu. Nah, di sini ada representasi register. Yang pertama ada register A. Register A menyimpan nilai min 56 dalam 2S komplement dengan representasi biner 11001000 setelah langkah inversi dan penambahan satu dilakukan. Yang kedua ada register B. Register B menyimpan nilai min 73 dalam 2S komplement dengan representasi biner 1011 setelah nilai positifnya diubah dan ditransformasikan. Lalu ketiga ada konversi biner. Proses konversi bilangan negatif ke biner melibatkan pengubahan nilai mutlak, inversi bit, dan penambahan satu mendapatkan representasi. Nanti Bang. Oke, ada penjumlahan A dan B pada ALU. Proses penjumlahan, operasi penjumlahan dilakukan antara dua register A dan B yang masing-masing menyimpan nilai negatif menggunakan representasi 2S komplement. Lalu ada hasil penjumlahan. Penjumlahan biner A 1100100 dan B 101011111 menghasilkan hasil akhir 01111111 di mana carry out diabaikan dalam perhitungan. Lalu ada hasil akhir dan status overload. Hasil dan penjelasan. Yang pertama ada hasil akhir biner dan desimal. Biner 0111111111. Desimal karena MSB bernilai 0, ini adalah bilangan positif. 16 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 127. Yang kedua ada status overload. Overload terjadi pada flag sama dengan 1. Aturan overload pada operasi ini terjadi jika dua bilangan dengan tanda sama dijumlahkan menghasilkan bilangan dengan tanda berlawanan. Di sini negatif plus negatif sama dengan positif. Min 56 ditambah min 73 sama dengan plus 127. Ini melanggar logika matematika, menandakan kapasitas bit tidak cukup menampung hasil sebenarnya min 129. Mengapa operasi tidak boleh digunakan jika overflow? Satu, kesalahan logika program nilai plus 127 sangat jauh berbeda dengan min 129.
Jika nilai ini digunakan dalam perulangan loop atau percabangan else, program akan mengambil keputusan yang salah. Dua, kesalahan pengamatan memori. Jika hasil digunakan sebagai pointer array, program akan mengakses alamat memori yang salah, positif atau maju, padahal seharusnya mundur, negatif, yang bisa menyebabkan crash atau segmentation fault. Boleh dilanjut, Bang Randi. Saya akan menjelaskan peran PR, PC, dan IR, yaitu program counter PC menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, memastikan alur instruksi berlangsung dengan lancar. Instruction register, instruction register IR menyimpan instruksi yang di fetch dari memori, berfungsi untuk meneruskan instruksi tersebut ke unit control. Yang fungsi dalam siklus, kedua register berperan penting dalam siklus instruksi, mendukung eksekusi dan pengambilan data yang efisien di dalam CPU. Nah, untuk siklus fetch, decode, dan execute, fetch untuk mengambil PC mengakses memori untuk mengambil instruksi, decode, CU membaca IR dan mengidentifikasi operasi, untuk execute, lalu melakukan operasi dan menyimpan hasilnya. Peran control unit dalam eksekusi interupsi sebagai otak pengendali sistem. Control unit CO berfungsi mengatur semua sinyal listrik untuk mengaktifkan pembacaan register, memilih operasi, dan memastikan eksekusi yang tepat. Keterlibatan ALU dan register. Register R1 menyimpan data operan yang digunakan oleh ALU untuk perhitungan, memungkinkan akses cepat tanpa memerlukan pengambilan dari memori. Untuk register R2 juga berfungsi sebagai sumber peran operan kedua, menyediakan input yang diperlukan untuk operasi aritmatika yang dilakukan oleh ALU. Untuk hasil yang R3, hasil dari perhitungan ALU disimpan di register R3 yang berfungsi untuk menyimpan nilai akhir dari operasi yang dilakukan. Bang Katon. Selanjutnya hubungan dengan instruction set arsitektur. Instruction set arsitektur adalah antarmuka yang mendefinisikan format instruksi ini. Instruction set arsitektur menentukan kode biner apa yang merepresentasikan perintah add, berapa bit yang digunakan untuk alamat register, dan bagaimana instruksi tersebut dipahami oleh hardware. Tanpa definisi instruction set arsitektur, hardware tidak akan mengerti urutan bit yang menyusun instruksi tersebut. Lanjut. Lanjut, Bang. Identifikasi jenis hazard. Data hazard, read after write atau raw, terjadi ketika sebuah instruksi membutuhkan data yang belum selesai diproses atau ditulis oleh instruksi sebelumnya. Contoh instruksi 2 butuh nilai R1 yang sedang dihitung oleh instruksi 1. Contoh hazard atau branch hazard terjadi pada instruksi percadangan, branch atau jam, pipeline tidak tahu instruksi mana yang harus diambil selanjutnya, apakah lompat atau lurus, sampai kondisi cabang selesai dievaluasi di tahap eksekusi. Structure hazard terjadi ketika dua instruksi berbeda mencoba menggunakan sumber daya hardware yang sama pada siklus jam yang sama, misalnya konflik akses memori. Lanjut. Dampak hazard, satu penurunan cycle per instruction. Hazard memaksa pipeline untuk berhenti sejenak atau stall. Idealnya CPI adalah satu, namun adanya stall menyebabkan CPI lebih dari satu.
Dua, penurunan performa atau throughput. Waktu eksekusi total program menjadi lebih lama karena adanya siklus jam yang terbuang sia-sia atau bubbles. Efisiensi paralelisme prosesor berkurang. Tiga, teknik untuk mengatasi hazard. Satu, forwarding atau data bypassing. Mekanismenya menambahkan jalur data keras atau hardware path yang membelokkan hasil keluaran ALU dari instruksi sebelumnya langsung ke input ALU instruksi berikutnya. Manfaatnya menghilangkan kebutuhan untuk menunggu data ditulis ke register terlebih dahulu sehingga mengurangi stall akibat data hazard. Teknik yang lain, branch prediction atau prediksi cabang. Mekanismenya, prosesor menggunakan algoritma cerdas untuk menebak arah cabang, apakah taken atau not taken sebelum kondisi benar-benar dihitung. Manfaatnya, mengizinkan pipeline terus berjalan memproses instruksi selanjutnya tanpa menunggu. Jika tebakan benar, tidak ada waktu yang terbuang. Teknik yang terakhir, pipeline stall atau insertion of knobs. Mekanismenya, jika hazard tidak bisa dihindari, unit kontrol akan menahan instruksi baru dan menyisipkan instruksi kosong atau no operation ke dalam pipeline. Manfaatnya mencegah kesalahan data atau menjaga integritas program meskipun harus mengorbankan sedikit performa. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Dari Bang Fahri atau Bang Randi ada tambahan? Eh, cukup sih. Paling itu Cukup, Bang. aja. Selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.